Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam. izin bertanya. Pertama, di dalam pelaksanaan infak, sebaiknya siapa dulu yang kita berikan? Kedua, sebagai masyarakat berpendapat bahwa COVID sangat menakutkan. Sebagai penderita terkadang merasa dikucilkan. Bagaimana kita sebagai penderita menyikapi hal tersebut? Masya Allah, Baik, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara, apa pertanyaan pertama? Ana jadi lupa, Ustaz. pertanyaan pertama, siapa yang Nah, ya yang paling paling berhak utama kita berikan mendapatkan sedekah? sedekah ya. Ya, ahibati fillah, kalau bicara siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, indi dinar." Aku punya 1 dinar. Kata Nabi SAW, ya udah, engkau gunakan untuk kebutuhan. Kita tuh di dalam agama kita diperintahkan untuk peduli sama diri kita. Tidak berlebih-lebihan. Kalau punya kelebihan lagi, berikan kepada keluarga. Yang menjadi kewajiban. Jadi, hendaklah kita berbagi harta ini dengan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ibda biman ta'ul, kata Nabi SAW. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawab. Jadi jangan kita kasih sana, kasih sini, jadi tanggung jawab kita nggak kasih gitu loh. Orang tua kita yang jadi tanggung jawab kita. Maka hendaklah mereka menjadi orang yang pertama kita perhatikan tatkala memang kita punya harta. Bahkan kalau bisa, ya berbagi kepada orang lain itu bukan hanya saat kita lebih. Saat kita punya makanan yang cukup hanya buat kita pun, kita kalau bisa berbagi. Nabi SAW mengatakan, ta'amul wahid itsnain. Ta'amul itsnain li arba. Makanan 1 orang itu cukup buat 2 orang. Makanan milik 2 orang itu cukup buat 4 orang. Ini menunjukkan kita ini kebanyakan makan itu lebih dari kapasitas kita sebenarnya. Seharusnya kita punya makanan 1, kita berbagi dengan 2 orang. Dengan 1 teman kita. Kemudian juga cerita Ibrahim bin Adham ya, ketika dia bertanya kepada muridnya, "Akhbirni amma anta alaih." Kabarkan kepada aku tentang bagaimana kau menyikapi kehidupan ini. Kata muridnya, aku kalau dapat rezeki, aku makan. Kalau nggak dapat rezeki ya sabar. Maka sang guru mengatakan, hakada ta'malu kilabu balkhin inda. Anjing-anjing di negeriku itu seperti itu. Anjing itu kalau dilemparin makanan dia makan, nggak dikasih dia diam. Jarang kali kita melihat anjing merampok ya, mencuri, jarang. Dia dilemparin dia makan, nggak ada dia diam. Maka sang murid seakan-akan ditampar dengan ucapan gurunya. Dia bertanya, kalau engkau bagaimana bersikap? Amma ana, idza ruziqtu athartu, wa idza muni'tu syakartu. Aku kalau dapat rezeki, aku akan berbagi. Aku akan lihat orang yang lebih membutuhkan. Wa idza muni'tu, kalau aku dihalangin dari rezeki, dari harta, dari makanan, aku bersyukur sama Allah. Karena nikmat Allah itu banyak gitu. Bukan hanya urusan uang ini. Banyak nikmat Allah. Baik. Untuk pertanyaan kedua, berkaitan dengan orang yang dikucilkan. Sebenarnya kondisi orang yang sakit dengan penyakit yang menular, yang kemudian diisoman, dikucilkan, gak ada masalah. Gunakan kondisi itu untuk mendekatkan diri sama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tahu manusia sejatinya itu akan meninggalkan kita semuanya. Antum yang bertanya, pernah nggak antarkan jenazah keluarganya? Bukan dikucilkan lagi, dibuang seakan-akan, dikeluarkan dari rumah, dibungkus, dimasukkan ke lubang, diinjek-injek, ditinggal. Jadi kondisi yang terkena penyakit menular semoga jadi manfaat buat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Buat orang-orang, buat masyarakat, mereka punya kewajiban memperhatikan dia.
Dari sisi tadi berbagi makanan, bagaimana dia jadi sehat, bagaimana dia bisa bergabung kembali dengan masyarakat. Karena sejatinya engkau tahu penyakit itu bisa jadi memasukkan orang itu ke surga. Mengangkat derajatnya. Jadi kita harus berpikir positif. Walaupun memang bicara penyakit menular Ustaz. Jadi harus diisolasi, nggak ada masalah. Yang seperti itu. Tapi engkau berbaik sangka bisa jadi itu orang dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita yang sehat belum tentu. Bagaimana Nabi menceritakan ahlul afiyah, orang yang sehat di dunia, pada hari kiamat tatkala melihat orang-orang yang dikasih bala itu dikasih pahala yang besar sekali. Orang yang sehat, yang selamat dari penyakit ini kepingin kulitnya itu digunting-gunting. Karena melihat besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dapat bala itu. Hada wallahu a'lam bishawab.